Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini merupakan kesimpulan dari seluruh pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran ke-6 tanggal 31 Januari sampai tanggal 6 bulan Februari tahun 2026 yang berjudul Percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Filipi 3 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pelajaran Filipi pasal 3 menempatkan keselamatan sebagai inti pengalaman iman, dengan menegaskan bahwa perbuatan baik orang percaya hanya bermakna jika berakar pada hubungan yang hidup dengan Kristus yang menyelamatkan. Setelah sebelumnya Paulus menyoroti panggilan untuk memancarkan terang melalui tindakan kasih yang nyata. Kini ia mengalihkan fokus kepada dasar teologisis yang menopang seluruh kehidupan rohani umat. Paulus melihat ancaman serius dari guru-guru palsu yang menekankan tanda-tanda lahiriah sebagai syarat keselamatan sehingga mengaburkan kemurnian Injil yang berpusat pada kasih karunia. Situasi ini menciptakan kebingungan di antara orang Kristen non-Yahudi mengenai apa yang harus mereka lakukan agar diterima Allah secara penuh. Karena itu, Filipi 3 bukan sekadar nasihat pastoral biasa, melainkan panggilan mendesak untuk kembali kepada fondasi iman yang murni dan tidak tergoyahkan. Saudara-saudara sekalian, Paulus menanggapi penyimpangan ajaran tersebut dengan bahasa yang tegas, karena baginya inti keselamatan tidak boleh dikompromikan oleh tradisi atau kebanggaan manusia. Dia menyebut para pengajar yang menyesatkan sebagai pekerja jahat dan anjing, istilah keras yang mengekspresikan keprihatinan mendalam atas bahaya rohani yang mengancam jemaat. Ketegasan ini bukan lahir dari kebencian pribadi, melainkan dari kasih yang ingin melindungi komunitas iman dari kehancuran spiritual. Paulus memahami bahwa jika dasar Injil digeser dari anugerah menuju usaha manusia, maka pengharapan keselamatan akan runtuh sepenuhnya. Relevansi peringatan ini tetap nyata bagi gereja masa kini yang juga menghadapi berbagai ajaran yang menekankan simbol luar lebih daripada transformasi hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema utama pertama pelajaran ini menekankan bahwa bersukacita di dalam Tuhan adalah kebalikan langsung dari mengandalkan kekuatan manusia yang rapuh dan terbatas. Sukacita rohani bukan sekadar emosi sesaat, melainkan sikap iman yang berakar pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali penuh atas kehidupan umatnya. Tradisi perjanjian lama berulang kali mengundang umat untuk menemukan kegembiraan sejati dalam karakter dan karya Tuhan yang setia sepanjang sejarah. Dengan bersuka cita dalam Tuhan, pusat perhatian bergeser dari keberhasilan pribadi menuju kesetiaan ilahi yang tidak berubah oleh keadaan. Sikap ini menumbuhkan kerendahan hati yang membebaskan orang percaya dari tekanan untuk membuktikan diri melalui prestasi rohani. Saudara-saudara sekalian, Paulus memperdalam konsep sukacita ini dengan menggunakan dua istilah Yunani berbeda yang menunjukkan nuansa kebahagiaan
dan kebanggaan rohani di dalam Kristus. Kata pertama menggambarkan kegembiraan yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Sementara kata kedua menekankan kemegahan yang hanya layak diarahkan kepada Kristus saja. Perbedaan ini menolong kita memahami bahwa iman Kristen menolak segala bentuk kesombongan yang berakar pada pencapaian manusia. Paulus menegaskan bahwa bermegah dalam Kristus berarti menolak kepercayaan pada kredensial lahiriah yang tidak memiliki kuasa menyelamatkan. Dengan demikian, sukacita sejati selalu berjalan seiring dengan penyangkalan diri dan pengakuan akan supremasi kasih karunia Allah Bapa Ibu. Perubahan radikal dari keyakinan pada hal-hal lahiriah menuju keyakinan pada Kristus terlihat jelas dalam pengalaman pribadi Paulus yang ia ceritakan secara terbuka. Dia menyebutkan identitas religius, latar belakang budaya, dan pencapaian moral yang dahulu dianggap sebagai keuntungan besar dalam hidupnya. Namun setelah berjumpa dengan Kristus, semua keunggulan itu dinilai sebagai kerugian dibandingkan nilai pengenalan akan Dia. Transformasi ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati bukan sekadar perubahan perilaku, melainkan perubahan orientasi hidup secara menyeluruh. Dari pengalaman Paulus, kita belajar bahwa iman autentik menuntut keberanian melepaskan kebanggaan lama demi memperoleh kehidupan baru dalam Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, struktur pemikiran Paulus yang menekankan perbandingan antara keuntungan dan kerugian, menyoroti betapa dalamnya perubahan perspektif yang terjadi setelah ia mengenal Kristus. Dengan menggunakan pola kiastik, ia menunjukkan bahwa apa yang dahulu dianggap bernilai, kini menjadi tidak berarti dibandingkan kemuliaan mengenal Tuhan. Penekanan pada kata kerugian memperlihatkan kesadaran Paulus bahwa usaha manusia tidak mampu menjamin keselamatan sejati. Semua prestasi religius yang dahulu menjadi sumber kebanggaan kini ditempatkan dalam perspektif yang benar oleh terang Injil. Perubahan ini membawa Paulus dari kebenaran yang berpusat pada hukum menuju kebenaran yang sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal Kristus, menurut Paulus, adalah pengalaman yang terus bertumbuh dan tidak berhenti pada satu titik dalam perjalanan iman seseorang. Dia menegaskan bahwa tujuan hidupnya adalah mengenal Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kuasa kebangkitannya yang mengubah kehidupan. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat intelektual, tetapi relasional dan transformasional yang membentuk karakter seseorang dari hari ke hari. Paulus juga mengakui bahwa ia belum mencapai kesempurnaan, sehingga ia terus berusaha maju dengan melupakan masa lalu dan mengejar panggilan surgawi. Kerendahan hati dan ketekunan menjadi ciri utama dari pertumbuhan rohani yang sejati dalam perjalanan bersama Kristus. Saudara-saudara, aplikasi kehidupan dari pelajaran ini menegaskan bahwa keselamatan oleh anugerah adalah alasan utama orang percaya untuk bersukacita setiap hari dalam segala situasi. Jika keselamatan bergantung pada usaha manusia, tidak seorang pun dapat memiliki kepastian atau damai sejahtera sejati dalam hidupnya. Kesadaran bahwa Kristus telah menyelesaikan karya penebusan
memberi harapan kokoh di tengah ketidakpastian dunia. Perbuatan baik kemudian dipahami sebagai respons syukur, bukan sebagai sarana memperoleh keselamatan. Perspektif ini membebaskan hati dari beban perfeksionisme rohani dan menumbuhkan semangat pelayanan yang rendah hati. Bapak, Ibu, kesimpulannya bahwa Filipi pasal 3 mengajarkan bahwa kehidupan Kristen sejati berakar pada sukacita dalam Tuhan, pertobatan radikal, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam pengenalan akan Kristus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak pernah diperoleh melalui usaha manusia, melainkan melalui iman kepada karya Kristus yang sempurna. Kesadaran ini memampukan orang percaya melepaskan masa lalu, menolak kesombongan rohani, dan melangkah maju dengan pengharapan baru. Perjalanan iman adalah proses seumur hidup yang terus bergerak menuju keserupaan dengan Kristus, sampai kita bertemu Dia dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam sukacita, kerendahan hati, dan ketekunan sambil menantikan penggenapan janji keselamatan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesimpulan pelajaran firman Tuhan untuk sepekan ini. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.